Bagi Anda yang sedang mendengarkan sekarang, apakah Anda ingin bisa memiliki kehidupan yang lebih baik untuk Anda dan orang-orang yang Anda sayangi? Apakah Anda ingin bisa membelikan rumah bagi orang yang Anda sayangi, bisa pensiun tanpa hanya harus mengandalkan pesangon, ya, bisa hidup dengan lebih layak, kualitas hidup Anda bisa meningkat, dan Anda punya income yang bisa menopang kehidupan Anda? Apakah Anda ingin bisa seperti itu? Nah, terkadang kita berpikir ya, kalau misalkan ditanya apakah mau atau tidak, pasti jawabannya mau. Tapi terkadang kita berpikir, bagaimana caranya kita bisa memiliki kehidupan yang seperti itu? Ya, ilmu ini tidak pernah diajarkan di sekolah. Ilmu ini tidak pernah diajarkan mungkin tidak diajarkan oleh orang-orang di sekeliling kita. Terkadang kita harus cari tahu sendiri. Menurut pakar dan orang-orang yang sudah mempelajari kesejahteraan, perbedaan antara orang-orang yang sejahtera dan orang-orang yang serba berkekurangan atau bahkan menengah, ya, pas-pasan, adalah cara mereka mengatur keuangan mereka. Nah, definisi saya di sini bukan cuma tentang uang ya. Kalau misalkan hanya uang, banyak orang bisa punya banyak uang, tapi mereka tidak punya waktu untuk bersama keluarganya. Definisi kekayaan, kesejahteraan di sini yang saya maksud adalah Anda bisa punya kesejahteraan yang cukup sehingga Anda bisa melakukan apa yang Anda inginkan sehari-hari. Mari kita belajar dari pakarnya ya. Hari ini kita akan belajar tentang prinsip kesejahteraan, apa yang dilakukan oleh banyak orang-orang yang sejahtera di luar sana. Saya harap ilmu ini bermanfaat untuk Anda ya, dan bagaimana Anda juga bisa mengaplikasikannya dalam hidup Anda. Saya yakin Anda pasti pernah dengar tentang yang namanya Robert Kiyosaki. Apakah Anda pernah dengar? Kalau Anda sering ikut seminar motivasi atau sedang baca buku ya, Anda pasti pernah dengar tentang buku beliau. Robert Kiyosaki menulis sebuah buku yang bernama Rich Dad Poor Dad. Ya, buku ini menjadi fenomena internasional dan membantu sangat banyak individu di luar sana. Ya, mereka itu jadi bisa sejahtera, lebih memahami cara mengolah keuangan mereka dengan lebih baik. Salah satunya saya. Saya pun belajar banyak dari beliau. Nah, buku beliau kalau misalkan dirangkum ada beberapa poin-poin penting ya. Anda boleh baca, Anda silahkan pelajari, atau bukan Anda boleh ke YouTube dan mencari ya materi-materi dari Robert Kiyosaki. Beberapa poin-poin penting yang beliau sampaikan mengenai bagaimana caranya orang-orang yang sejahtera itu menjadi sejahtera. Di sini ada beberapa poin yang menarik ya. Mari kita lihat nomor 5. Kalau misalkan kita terjemahkan, poin nomor 5 berkata seperti ini. Anda setuju nggak? Orang-orang yang sejahtera, orang-orang yang kaya raya, mereka lebih berfokus kepada aset. Ketika orang-orang lain terlalu fokus meningkatkan peningkatan pendapatan mereka. Jadi orang kaya, orang sejahtera fokus untuk menimbun aset. Orang yang biasa-biasa saja lebih fokus cari income tambahan, cari uang tambahan. Itulah kenapa orang-orang yang benar-benar sejahtera itu bisa memiliki waktu ketika orang-orang lain masih harus sibuk bekerja. Ya, kalau misalkan kita lihat nomor 8, beliau berkata seperti ini, jika saya ingin punya sesuatu, saya harus mendapatkan cash flow atau pendapatan yang cukup dari aset saya untuk bisa membeli hal tersebut. Kembali, mayoritas dari kita, saya pun pernah melakukan kesalahan ini. Kalau misalkan kita suka sesuatu, kita dapat gaji atau kita dapat komisi, ya, income kita langsung kita gunakan untuk membeli sesuatu yang kita inginkan. Orang sejahtera menimbun aset dulu. Aset itu menghasilkan untuk mereka, ya, baru kemudian hasil dari aset tersebutlah yang mereka gunakan untuk beli apa yang mereka inginkan. Ini perbedaan yang sangat besar bagi Anda yang sedang mendengarkan. Ya, perbedaannya adalah Anda harus bekerja atau tidak di kemudian hari. Ya, kalau kita lihat nomor 9, fokuslah untuk menambahkan aset Anda, bukan pendapatan atau income Anda. Ya, jadi kalau misalkan kita lihat dari nomor 5, nomor 8, dan nomor 9 ini, kalau misalkan Anda bisa tarik benang merahnya, Robert Kiyosaki setelah belajar dari sangat banyak orang-orang yang sudah sejahtera di luar sana, mengatakan bahwa satu-satunya cara agar Anda bisa menjadi benar-benar sejahtera di masa depan adalah dengan memiliki aset yang bekerja untuk Anda. Nah, mari sekarang kita lihat ya, perbedaan cara mengolah keuangan ketiga kelompok yang ada di luar sana. Kembali, saya tidak di sini untuk membicarakan siapapun ya. Ini adalah data. Ya, ini adalah data. Jadi kalau kita masih melakukan kesalahan, mari kita belajar untuk memperbaiki ya cara kita mengolah keuangan kita. Ada 3 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok yang serba berkekurangan, kelompok menengah, dan kelompok yang kaya raya. Kelompok yang serba berkekurangan, kita lihat ya, cara mereka mengolah uang mereka seperti ini.
dapat pemasukan, misalkan gaji atau komisi, itu biasanya langsung digunakan untuk pengeluaran, misalkan untuk makan, untuk bayar kos, untuk transport, untuk beli HP. Ya, 3 yang pertama masih oke karena itu adalah sebuah kebutuhan. Kadang-kadang kita gunakan untuk beli HP yang mahal, kita gunakan untuk jalan-jalan dulu. Ya, yang terjadi adalah mereka tidak punya untuk ditabung. Saya harap ini tidak terjadi dengan Anda. Yang terjadi adalah karena tidak ada tabungan, mereka harus terus bekerja seumur hidup mereka. Ya, saya harap ini tidak terjadi kepada Anda. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang menengah, masih lebih baik daripada kelompok yang pertama, tapi tetap saja mereka melarat kehidupannya, ya. Mereka punya gaji digunakan dulu untuk pasifa, ya. Pasifa itu adalah liabilitas, utang kartu kredit, jadi beli dulu bayarnya nanti, ya. Biasanya seperti itu, beli HP mahal dicicil, beli motor, beli rumah, ujung-ujungnya jadinya pengeluaran. Ya, kesannya masih lebih baik daripada yang pertama karena bayarnya sekarang, belinya sekarang, bayarnya nanti. Ya, itulah yang namanya liabilitas. Tetapi ujung-ujungnya sama saja karena Anda kena bunga. Bunga itu yang harus Anda bayar, cicilan yang harus Anda bayar, ujung-ujungnya Anda tetap saja harus terus bekerja. Banyak orang, dan saya tidak hanya membicarakan orang-orang yang di luar sana, ya. Banyak orang-orang yang saya kenal pun masuk di dalam kelompok yang pertama dan yang kedua. Ya, saya tidak bilang ini buruk, ya, ini adalah pilihan. Kalau semua orang mereka ingin tetap bekerja seumur hidup, ya silahkan. Namun kalau misalkan kita ingin pensiun ataupun pensiun dini, harus ada yang kita rubah. Ya, nah mari kita lihat yang ketiga. Nah, jadi di sini kita bisa melihat, ya, bahwa sebenarnya orang-orang yang sejahtera itu tidak berbeda dari kita. Mungkin terkadang mulainya pun di tempat yang sama. Yang berbeda adalah cara mereka mengatur keuangan mereka. Ya, karena kebanyakan dari orang-orang yang masuk di kelompok kaya raya, dari pemasukan mereka, misalkan dari gaji, ya, mereka kesampingkan. Mereka gunakan untuk yang dibutuhkan, mereka usahakan, mereka kesampingkan, ya, uang mereka untuk memberi aktiva atau aset. Ya, perbedaan antara aktiva dan pasiva adalah aset dan liabilitas adalah liabilitas mengambil uang dari kantong Anda. Ya, simpelnya seperti itu. Anda beli sesuatu yang nilainya terus susut, terus turun, itulah yang namanya liabilitas. Contohnya handphone, contohnya mobil dan sebagainya, itu adalah pasiva. Ya, karena dia nilainya terus turun, dia mengambil uang dari kantong Anda. Ya, bedanya dengan aset adalah aset sesuatu yang Anda beli, nilainya terus naik dan dia menambahkan uang ke kantong Anda. Ya, di masa depan. Itulah definisi aset. Ya, kembali saya ulang, perbedaan antara aset dan liabilitas adalah liabilitas nilainya turun di jangka panjang, berarti dia mengambil uang dari kantong Anda. Aset memberikan uang dalam kantong Anda karena nilainya terus naik. Nah, disinilah perbedaan mindset yang terjadi. Anda coba perhatikan, ya. Bagaimana caranya Anda bisa aplikasikan ini dalam kehidupan Anda? Anda kesampingkan sebagian pemasukan Anda masukkan ke dalam aset nilainya berkembang, memasukkan ke dalam pemasukan Anda berarti bertambah, dari pemasukan tersebut Anda gunakan lagi untuk membeli aset lebih banyak. Aset lebih banyak Anda beli, menambah pemasukan Anda, dan seterusnya. Sampai pada suatu titik di mana pemasukan dari aset Anda sudah sangat besar, ya, dia bisa menutupi kebutuhan Anda setiap bulan. Anda sudah tidak perlu bekerja lagi. Itulah definisi dari pensiun bagi Anda yang sedang mendengarkan menurut Robert Kiyosaki. Masuk akal tidak yang saya bagikan hari ini? Masuk akal, ya? Bagaimana Anda bisa mengaplikasikan ini dalam kehidupan Anda? Ya, di sini tertulis, ya, contoh aset ada beberapa. Misalkan bisnis, properti, kos-kosan, saham, emas, dan sebagainya. Nah, jadi sekarang dari pemasukan Anda, apakah Anda mau beli liabilitas terlebih dahulu atau Anda mau beli aset yang bisa membuat Anda sejahtera di masa depan? Luar biasa. Kalau misalkan Anda bilang saya mau beli aset, mari kita lihat contoh aset di luar sana ada apa saja. Ya, beberapa contoh yang paling terkenal, ya. Yang pertama adalah saham. Anda pasti sudah sering dengar, ya, saham. Kemudian ada contoh lain adalah properti, ada lagi bisnis, dan yang lainnya emas dan sebagainya. Ya, sesuatu yang Anda beli nilainya naik, masukkan uang ke dalam kantong Anda bisa gunakan untuk beli aset lagi. Ya, menurut Warren Buffett itulah yang namanya compound interest. Nah, sekarang di mulai dari tahun sekitar 2013-an, ya, mulai terkenal sebuah jenis aset baru yang kalau misalkan kita bandingkan dengan saham, properti, dan bisnis, ya, modalnya
untuk membeli aset ini biasanya secara rata-rata jauh lebih kecil dan bisa memberikan tingkat kenaikan nilai yang sangat besar. Ya, apa itu? Namanya adalah aset digital atau aset kripto. Ya, jadi aset kripto adalah sebuah aset yang ada di dalam internet, di dalam komputer Anda, di dalam HP Anda. Ya, tapi secara basic, secara dasar sama seperti aset Anda beli, dia bisa memberikan manfaat bagi orang lain, nilainya naik dan Anda bisa perjualbelikan. Itulah aset. Nah, aset digital yang paling terkenal bagi Anda yang masih belum paham apa itu aset digital, tidak masalah ya. Sampai sini saya hanya ingin katakan apapun yang ingin Anda miliki, yang penting Anda harus punya aset. Ya, yang penting Anda harus punya aset. Dimanapun Anda berada, kesampingkan pemasukan Anda, kesampingkan berapa persen beli aset setiap bulan, kalau bisa setiap hari. Ya. Nah, sekarang saya ingin lebih perkenalkan Anda kepada jenis aset digital. Ya, dengan Anda mengetahui jenis aset digital ini dan bagaimana cara kerjanya dan bagaimana cara memilih aset digital yang benar. Ya, karena kita tahu ya, semua industri sedang mengarah ke digital. Ya, sekarang Anda masih berada di tahap awal ya untuk penetrasi aset digital di seluruh dunia. Kalau Anda bisa masuk di tahap awal, ketika nanti sudah besar, Anda bisa mendapatkan returns ya atau kenaikan nilai yang sangat tinggi. Nah, jadi sekaranglah saatnya Anda perhatikan aset digital yang ada di luar sana. Aset digital yang paling pertama muncul namanya adalah Bitcoin. Nah, mungkin Bitcoin ini Anda sudah sering dengar ya sekarang ya, sangat terkenal, semua orang membicarakan, banyak yang tiba-tiba bisa kaya mendadak ya dari Bitcoin. Nah, mari kita lihat ya potensi dari Bitcoin itu seperti apa. Kalau misalkan tadinya ya, mari kita sedikit flashback ya, kita berbicara di masa lalu. Misalkan di tahun 2011 contohnya ya. Di tahun 2011 Anda punya penghasilan berapa, Anda kesampingkan. Ya, nggak usah banyak-banyak. Di 2011 Anda beli sekitar 15 juta rupiah Bitcoin. Ya, nggak harus Anda beli langsung. Anda beli, misalkan Anda beli cicil. Anda beli berapa ya? Misalkan beli 1 juta, 2 juta, atau 500 ribu, berapapun ya. Tidak ada keharusan untuk beli berapapun di Bitcoin. Misalkan saja Anda beli Bitcoin senilai 15 juta rupiah. Bayangkan ya, di tahun 2011. Hari ini, di tahun 2022, per video ini dibuat, nilai aset Anda dari 15 juta rupiah sudah menjadi 65 miliar rupiah kurang lebih. Yang berarti kenaikan 4.600 kali lipat dalam waktu 11 tahun. Apakah ini luar biasa atau tidak? Ya, sangat luar biasa, betul? Ya, kita nggak usah ngomong 65 miliar deh, misalkan 10%-nya saja, 6,5 miliar. Sudah bisa merubah hidup Anda tidak sekarang? Sudah ya? Berarti Anda perhatikan nih, seberapa pentingnya Anda membeli aset, belilah di tahap awal, belilah ketika murah, betul? Dan Anda tunggu sampai dia nilainya naik. Nah, inilah potensi dari Bitcoin. Ya, berarti ini nggak tahu nih berapa persen ya. Termasuk luar biasa, betul? Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kok bisa Bitcoin ini memberikan returns ya, memberikan kenaikan nilai yang sangat luar biasa? Banyak orang akan bilang sama Anda mungkin ya gara-gara teknologinya sangat canggih ya, atau komunitasnya besar, atau sekarang lagi heboh misalkan, betul ya? Nah, sebenarnya alasannya simple. Ya, cuman ada 2 alasan utama. Ya, tentu teknologinya memang canggih, memang komunitasnya besar. Tapi kalau kita ngomong secara logika, sebenarnya hanya ada 2 alasan. Yang pertama adalah marketnya yang global. Yang berarti Anda kalau misalkan beli Bitcoin di Indonesia, Anda bisa jual Bitcoin di Singapura, Anda bisa jual di Amerika, Anda bisa jual di Afrika, dimanapun di seluruh dunia selama Anda jaringan internet. Ya, berbeda dengan saham yang hanya bisa Anda jual belikan di negara tertentu, betul? Ya, berbeda dengan properti yang bahkan bukan negara tertentu, tapi hanya daerah tersebut biasanya. Kalau untuk orang di luar sana akan sulit. Ya, dan juga aset-aset lainnya. Jadi Bitcoin ini mempunyai market yang jauh lebih besar dibandingkan dengan aset-aset lainnya. Itulah alasan pertama. Itulah kenapa saya bilang, mari kita pelajari tentang aset digital. Ya, karena bisa memberikan Anda kenaikan yang sangat luar biasa. Alasan kedua adalah jumlahnya terbatas. Maksudnya apa? Ya, kalau aset digital tersebut sudah ditentukan dari awal nilainya adalah sekian, dia tidak bisa bertambah. Ya, jadi dia ini seperti barang langka.
Ya, bagi Anda yang mungkin punya barang antik ya, Anda bayangkan kalau Anda beli di awal barang antik tersebut harganya berapa, sekarang pasti sudah mahal, betul? Karena sudah nggak bisa dapat lagi barang seperti itu. Atau misalkan Anda beli limited edition, barang yang limited edition. Kenapa kalau misalkan ada barang yang limited edition langsung habis? Ya, karena memang tidak ada lagi barang itu. Ya, Bitcoin supply-nya hanya 21 juta. Ya, nah gaya yang akan saya perkenalkan kepada Anda hari ini adalah 50 juta supply-nya. Tidak bisa bertambah. Ya, jadi itulah kenapa harganya bisa naik meroket sangat tinggi. Marketnya besar, barangnya terbatas. Ya, pasti nilainya akan naik sangat tinggi. Setuju ya? Nah, tadi kalau misalkan kita lihat Bitcoin itu kenaikannya sangat luar biasa, Anda bayangkan Bitcoin itu hanya di sini loh. Masih ada aset-aset kripto lainnya di luar sana, aset-aset digital lainnya yang kenaikannya jauh lebih luar biasa dari Bitcoin. Bayangkan. Ya, data ini saya dapatkan dari investmentbank.com. Dan ini kalau saya tidak salah ya, data ini efektif per tahun 2020. Jadi per Anda menyaksikan presentasi ini, kenaikannya sudah jauh lebih besar. Ya, jadi Anda bayangkan, aset digital ini sangat berpotensi bisa membuat Anda sejahtera di masa depan. Nah, tapi pertanyaannya, apakah semua aset digital yang ada di luar sana itu bagus? Ya, karena kan sekarang sangat banyak ya. Saya nggak tahu Anda ini familiar atau tidak dengan dunia kripto, dengan dunia aset digital. Ya, tapi apakah berarti semua aset digital yang ada di luar sana itu bagus? Belum tentu. Ya, ada beberapa kekurangan-kekurangan ya dari aset digital di luar sana. Nah, sekarang kita nggak cuma ngomong tentang bagus-bagusnya ya. Mari kita juga bicara tentang resiko yang mungkin Anda hadapi ketika Anda membeli aset digital. Nah, yang pertama adalah Anda bisa lihat ya, harga Bitcoin memang bisa naik sangat tinggi. Nah, tapi dia juga bisa turun sangat tinggi. Beberapa bulan yang lalu di tahun 2021, harga Bitcoin sempat menyentuh 975 juta per Bitcoin. Kalau Anda cek hari ini, nilainya sudah turun sangat drastis. Ya, jadi dia ini kekurangan yang pertama adalah nilainya sangat fluktuatif. Jadi Anda harus berhati-hati. Ya, kalau misalkan Anda beli aset kripto di luar sana, memang dia berpotensi naik sangat tinggi, tapi dia juga bisa turun sangat tinggi. Itu yang pertama. Ya, karena tidak adanya aset yang membackup. Jadi semuanya itu hanya purely market saja. Jadi berhati-hatilah ketika Anda membeli aset kripto. Nah, kemudian belum lagi banyak yang tidak jalan proyeknya, ataupun banyak yang scam. Ya, Anda bisa lihat ya, tiap hari pasti Anda pernah dengar, perusahaan ini ditutup OJK, perusahaan ini seperti ini, perusahaan ini seperti itu. Ya, hal ini terjadi karena memang peraturan atau ketegasan terhadap aset kripto ini masih belum terlalu ketat. Jadi siapapun bisa bikin koin. Ya, jadi saya mengajak Anda untuk berhati-hati. Nah, kalau misalkan kita bicara tentang potensi, aset kripto ini memang punya potensi. Setuju ya? Teknologinya canggih, marketnya besar, barangnya terbatas, bisa dijadikan alat tukar, ya, dan memang sekarang hype-nya atau popularitasnya sedang sangat tinggi. Jadi, apakah Anda setuju kalau misalkan ada aset kripto yang mengambil positif-positifnya, yang tadi saya sebutkan ya, tapi resikonya bisa kita kelola agar minimal tidak terlalu tinggi? Menurut Anda berpotensi tidak? Berpotensi ya. Nah, jadi ada 7 checklist, ya, ada 7 poin penting yang bisa Anda gunakan ya ketika Anda ingin memilih aset kripto yang tepat. Nah, 7 checklist ini bukan cuma kita sharing untuk Nagaya, ya, bagi Anda yang sedang memperhatikan, ini bukan cuma untuk Nagaya, tapi juga bisa Anda gunakan untuk memilih aset kripto apapun. Ya, kalau mereka memang bisa memenuhi ke-7 checklist ini, mereka punya peluang lebih besar untuk bisa bertahan di jangka panjang. Ya, jadi Anda silakan catat 7 checklist ini agar ketika Anda memilih aset kripto, sebenarnya kalau misalkan Anda perhatikan, 7 checklist ini bisa juga Anda gunakan untuk memilih aset apapun. Ya, bukan cuma kripto. Ya, jadi silakan gunakan 7 checklist ini. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ada aset kripto di luar sana yang bisa memenuhi benar-benar ke-7 checklist ini? Kita perhatikan ya, sebuah perusahaan harus punya visi dan misi yang jelas. Apakah Anda setuju? Setuju ya, kalau enggak, ya buat apa dibuat? Betul tidak? Ujung-ujungnya dia tidak akan jalan. Dia harus punya underlying aset, berarti harus ada aset yang jauh lebih matang, jauh lebih solid untuk melindungi nilai aset kripto tersebut, agar tidak fluktuatif. Setuju ya? Kemudian ada proyeknya jelas, dan proyeknya memberikan benefit kepada pemegangnya. Betul ya?
Kalau misalkan dia tidak punya proyek, uangnya tidak diputarkan, berarti Anda beli aset mati. Gimana caranya dia bisa berkembang? Ya, ujung-ujungnya menjadi bubble. Ya, jadi nomor 3 penting ya. Nomor 4 dan nomor 5 ini sangat penting karena dia saling bergandengan tangan. Legalitas dan transparansi. Apakah Anda setuju? Sebuah perusahaan harus legal dan harus punya transparansi yang jelas? Setuju ya? Kemudian dia harus punya tim manajemen yang kompeten. Tim manajemen yang ahli dari berbagai bidang saling berbaur untuk membuat perusahaan ini atau aset ini berkembang. Setuju? Kalau yang jalanin nggak jelas, ya sebagus apapun konsepnya, dia pun tidak akan jalan, betul? Ya. Kemudian, kalau 1 sampai yang ke-6 sudah terbukti atau sudah bisa dipenuhi, yang ke-7 ini akan terjadi dengan sendirinya. Ya, karena aset kripto namanya adalah cryptocurrency. Ya, cryptocurrency berarti harus bisa digunakan sebagai alat tukar. Nah, pertanyaannya, kenapa mereka bisa diterima sebagai alat tukar kalau 1 sampai 6 saja tidak bisa dipenuhi, betul? Nah, jadi saya ingin mengajak Anda untuk mengenal. Ya, hari ini saya ingin memperkenalkan kepada Anda sebuah aset kripto seperti Bitcoin, ya, tapi memang konsepnya berbeda yang bisa Anda jadikan pertimbangan untuk Anda jadikan aset masa depan Anda. Ya, aset kripto ini yang sedang berputar-putar di depan Anda bisa lihat ya, namanya adalah Nagaya. Nah, jadi Nagaya ini bagaimana cara kerjanya? Seperti apa konsepnya? Apakah dia bisa memenuhi ke-7 checklist ini? Sebelum saya masuk ke Nagaya, Anda setuju ya? Kalau sebuah perusahaan atau aset kripto bisa memenuhi 7 checklist, dia berpotensi ya untuk nilainya naik di jangka panjang? Berpotensi. Mari kita lihat sama-sama konsep Nagaya seperti apa. Yang pertama, visi dan misi yang jelas. Visi dari Nagaya adalah bertujuan menjadi aset digital yang lebih nyaman dan dipercaya diterima secara global sebagai alat tukar. Ya, itu adalah visi besarnya. Nagaya dibuat dengan konsep yang diharapkan bisa membuat harganya relatif lebih stabil dengan kecenderungan naik dalam jangka panjang. Ya, jadi Nagaya ini dibuat agar bisa dijadikan alat tukar yang lebih nyaman seluruh dunia. Salah satu kehebatan dari aset kripto yang memang tadi belum saya sebutkan adalah ya, bisa Anda perjualbelikan di seluruh dunia, bisa Anda transfer ke seluruh dunia. Ya, Bitcoin bisa, Ethereum bisa, Ripple bisa, aset kripto lainnya bisa, Nagaya pun bisa. Nah, pertanyaannya agar bisa menjadi aset kripto yang lebih nyaman dan dipercaya, konsepnya harus jelas, legalitasnya harus jelas, transparansi harus jelas, dia harus memiliki ke-7 checklist tadi. Ya, jadi kok bisa Nagaya ini nanti yang kami harapkan lebih bisa diterima secara global. Kita akan lihat sama-sama konsepnya, ya. Hari ini, per presentasi ini, video ini dibuat, Anda menemukan Nagaya di harga 2,62 US dollar per koin. Total supply hanya ada 50 juta dan yang bisa beli dari seluruh dunia. Anda mau beli 1 koin boleh, Anda mau beli 10 boleh, 100 boleh, 15 boleh, 20 boleh, 10.000 boleh, terserah Anda. Tidak ada batasan dan tidak ada minimal. Ya, sebenarnya ada batasan ya. Per akun hanya boleh beli 100.000 Nagaya, tidak boleh lebih. Tapi untuk minimal hanya 1 koin. Ya, bagaimana cara belinya? Silahkan mengkontak yang memberikan Anda informasi ini, ya, atau boleh kontak kami dari manajemen. Nah, tadi kita sudah lihat ya, aset itu adalah sesuatu yang Anda beli, nilainya naik. Berarti menambahkan uang di kantong Anda. Nah, hari ini harga Nagaya adalah 2,62. Diprediksi oleh aktuaria Singapura, dalam waktu 5 tahun, harga Nagaya bisa mencapai 100 US dollar bahkan lebih. Ya, dalam waktu 5 tahun atau kurang. Ini hanya prediksi ya, jadi bisa lebih, bisa kurang. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya? Oke, sebelum kita masuk ke bagaimana caranya, luar biasa tidak? Kalau Anda beli hari ini di harga 2,62, misalkan Anda beli 100.000 ya, bisa menjadi 100 dolar dalam waktu 5 tahun atau bahkan lebih. Menurut Anda luar biasa tidak? Luar biasa ya kenaikannya ya. Nah, sekarang bagaimana caranya? Apa konsepnya? Ya, mari kita lihat sama-sama. Berarti checklist pertama terpenuhi ya, visi dan misi yang jelas. Berarti Nagaya ini dibuat punya tujuan yang jelas. Nah, sekarang mari kita lihat poin kedua dan poin ketiga. Di Nagaya, 50% dari dana awal pembelian Nagaya Anda digunakan untuk membeli cadangan emas. Ya, jelas ya, kenapa nggak 100%? Karena kalau 100% jadi stablecoin, percuma. Ya, 50% di awal itu digunakan untuk membeli cadangan emas awal, yang berarti 50% dari dana pembelian awal Anda sudah dilindungi dalam bentuk emas. Ya, Nagaya akan juga menjalankan proyek-proyek real.
Ya, proyek-proyek ini proyek-proyek fisik nanti kedepannya akan terus bertambah. Sekarang per video ini dibuat memang yang baru jalan adalah satu proyek. Nah, dari proyek ini akan ada alokasi yang digunakan untuk menambahkan cadangan emas Anda. Ya, dan juga benefit-benefit lainnya dari proyek. Ya, berapa penambahan emasnya kita tidak bisa sebut. Kenapa? Karena konsepnya seperti secara syariah. Ya, kalau Anda berada di dunia dagang atau di dunia bisnis, Anda tahu ya, tidak ada bisnis yang selalu 100% untung. Ya, di Nagaya, ketika terjadi keuntungan, kita bagi rata semua koin yang berharga. Ya, kita akan tunjukkan transparansi kita, itu adalah laporan laba rugi setiap bulan. Ya, ketika misalkan pada bulan itu proyek tidak menghasilkan keuntungan, cadangan emas yang sudah ada tidak akan terganggu. Ya, jadi seperti itulah konsep dari Nagaya. Nah, sekarang Anda bayangkan. Sekarang Anda menemukan Nagaya di tahap awal, yaitu adalah tahap pre-sale. Pada saat ini, proyek yang berjalan baru satu. Ya. Kedepannya, proyek akan terus bertambah. Nanti bayangkan kalau misalkan kita sudah jalankan proyek kedua. Berarti Anda akan menerima penambahan emas dari 2 proyek, betul tidak? Ya, ketika proyek ketiga sudah jalan, Anda akan menerima, bayangkan, Anda akan menerima penambahan emas dari 3 proyek. Kalau 4 proyek sudah berjalan, dari 4 proyek, 5 proyek sudah berjalan, dari 5 proyek, dan seterusnya. Ya, jadi tanpa Anda harus apa-apakan, proyek-proyek Nagaya ini akan bertambah. Ya, jadi fokus kita adalah memaksimalkan proyek-proyek agar memberikan benefit yang terbaik untuk Anda. Ya, ini kita masih belum berbicara tentang benefit lainnya ya dari proyek ya, dalam wujud cash. Ini kita baru berbicara tentang emas yang Anda terima dari proyek-proyek di dalam Nagaya Anda. Ya, jadi seperti itulah konsep Nagaya. Nanti kita akan lihat sama-sama ya proyeknya seperti apa. Anda bisa lihat ya, ini adalah sebuah ilustrasi penambahan emas di Nagaya Anda. Nah, Anda bisa lihat ya, garis yang hijau itu adalah penambahan emas. Anda boleh perhatikan, penambahan emasnya ini memang pelan-pelan ya, stabil, naiknya sedikit-sedikit tapi dia naik. Ya, Anda bisa lihat kalau yang warna biru mayoritas aset lain, misalkan terjadi FUD ya, atau misalkan goncangan yang luar biasa di market crypto, mayoritas aset-aset crypto lainnya akan drop. Anda bisa lihat kalau harga Bitcoin turun, harga aset lainnya pun ikut turun. Tetapi nilai Nagaya Anda tidak akan turun di bawah nilai emas yang membackup. Karena Anda nggak akan mau jual Nagaya Anda di bawah nilai emas yang memang sudah membackup. Setuju tidak? Dan pelan-pelan backup ini kita naikkan. Ya, dari proyek tersebut. Itulah kenapa emas di Nagaya bertindak bukan hanya sebagai pelindung nilai, tapi pemberi nilai. Nah, jadi, dan satu hal yang ingin saya tekankan adalah, bagi Anda yang melihat konsep Nagaya, jangan melihat emasnya dan proyek. Lihatlah Nagayanya. Emas dan proyek ini adalah pendukung untuk mewujudkan visi besar kita, yang merupakan aset yang lebih nyaman diterima sebagai alat tukar di seluruh dunia. Jadi Anda perhatikan ya, poin 2 dan poin 3 checklist. Ya, jadi Nagaya punya visi yang jelas, ada underlying asetnya, proyeknya jelas, transparan dan memberikan benefit. Ya, pada tahap ini saya tanya sama Anda, ya, apakah bisa Nagaya masuk akal tidak kalau suatu saat akan menjadi $100 per koin atau lebih? Sangat-sangat masuk akal. Ya, sekarang mari kita lihat transparansi dan legalitas dari Nagaya. Nah, ini adalah tambahan ya, tambahan yang akan kita berikan kepada Anda sebagai pemegang Nagaya. Bagaimana agar Anda tetap percaya ya kepada Nagaya dan nyaman memegangnya untuk waktu yang lama. Nagaya ini kita ciptakan seperti tadi ya, aset yang nyaman Anda pegang untuk waktu yang lama. Ya, jadi kita menambahkan legalitas dan transparansi ini untuk menambahkan kepercayaan dan kenyamanan Anda sebagai pemegang Nagaya. Apapun yang akan Anda lihat setelah ini tidak diharuskan di dalam dunia kripto. Anda boleh cek, tidak ada keharusan sebuah aset kripto atau aset digital itu perlu punya badan hukum, perlu di backup, perlu ada proyeknya perlu transparan, itu tidak ada. Apapun yang Anda lihat di Nagaya ini adalah sukarela, ya, diberikan oleh perusahaan karena memang visi kita dari awal membangun kepercayaan dan nilai melalui legalitas dan transparansi. Seperti apa transparansi yang bisa Anda lihat di Nagaya? Ini adalah beberapa di antaranya ya. Yang pertama adalah transparansi cadangan emas Nagaya. Yang kedua adalah transparansi tempat penyimpanan emas Nagaya. Kemudian adalah transparansi laporan laba rugi proyek Nagaya setiap bulan, dan transparansi hasil audit emas dan proyek-proyek Nagaya. Mari kita lihat sama-sama transparansinya seperti apa.
Yang pertama, Anda bisa melihat emasnya seperti apa, ya. Emasnya dibeli dari mana, emasnya jenis apa, kemudian bukti pembeliannya seperti apa, Anda bisa lihat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, emas Anda disimpan di satu tempat yang namanya The Safe House Singapura. Tempat ini diregulasi oleh pemerintah Singapura dan digunakan oleh banyak bank-bank besar dan institusi besar untuk menyimpan logam mulia mereka. Seperti apa tempatnya? Seaman apa tempatnya? Kita akan lihat sama-sama. Nah, ini adalah kotak yang namanya Class 2 box yang digunakan untuk menyimpan emas. Seperti apa proses penyimpanannya? Kita akan lihat sama-sama. Ini adalah CEO Nagaya, yaitu Pak Yohanes Chandra. Anda yang sudah sering ikut sesi-sesi online pasti beberapa kali sudah melihat ya, beliau sering sharing. Nah, ini adalah ketika emasnya akan disimpan di dalam kotak. Anda bisa lihat ya, harus terlebih dahulu diberikan kepada staf The Safe House untuk mereka periksa. Setelah mereka sudah memeriksa, mereka akan simpan di dalam kotak. Kita dari pihak Nagaya sudah tidak boleh lagi menyentuh emas tersebut. Setiap kali ada penyimpanan emas, pasti ada saksi ya dari berbagai negara yang bisa menyaksikan penyimpanan emas tersebut. Seperti yang Anda tadi lihat ya. Setelah emas disimpan, kotak dikunci, kemudian disegel besi. Anda lihat ya, tingkat keamanannya itu sangat-sangat tinggi. Jadi emas Anda itu disimpan di tempat yang sangat aman. Yang membedakan The Safe House dari tempat penyimpanan lainnya adalah mereka hanya menerima emas yang bersertifikat LBMA dan harus emas murni. Jadi Anda lihat ya, tingkat keamanannya itu seperti apa. Apa yang terjadi kalau misalkan ada force major ya, atau hal-hal yang tidak kita inginkan, misalkan kebakaran atau gempa bumi atau hal-hal yang tidak kita inginkan lainnya, jangan khawatir, 100% aset yang disimpan di Safe House diasuransi. Dan kita juga diaudit oleh PricewaterhouseCoopers dan Bureau Veritas Singapura. Ya, nanti hasil auditnya juga Anda bisa lihat ya, akan ditampilkan di dalam website. Kalau kebetulan Anda lagi di Singapura dan ingin datang berkunjung ke kantor ya, dan ingin melihat emasnya dengan senang hati, silakan hubungi manajemen kami dan kita bisa atur waktu. Nah, selain transparansi emas, juga Anda bisa melihat adalah transparansi dari proyek-proyek yang akan dijalankan. Ya, sekarang yang baru dijalankan adalah satu proyek. Pada saat video ini dibuat, ya, presentasi ini dibuat. Dari proyek tersebut setiap bulan akan menampilkan laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini bisa Anda lihat ya, jadi setiap bulan net profit berapa, pembagian untuk emas berapa ya, dan kemudian dibagi ke berapa banyak Nagaya, Anda bisa melihat semuanya jelas. Dan akan diaudit juga setahun sekali. Nah, salah satu alasan lain kenapa Nagaya lah yang dipilih sebagai alat tukar ya di mall tersebut, di Mall P4 Lala Square ini. Tadi Anda sudah lihat ya, transparansi emasnya jelas, tempat penyimpanannya aman, proyek-proyeknya pun jelas. Sekarang Anda bisa melihat inilah legalitas perusahaan Nagaya Technologies Private Limited yang terdaftar resmi di pemerintah Singapura. Ini adalah kantor resmi kita ya, ada di Singapura, di The Grand Plus ya. Sudah ada beberapa orang-orang Indonesia atau dari negara lain pun yang sudah berkunjung ke kantor kita yang di Singapura ya. Dan ini adalah kantor kita di Korea Selatan. Ya, jadi kita ada dua kantor di Singapura dan di Korea Selatan. Di transparansi dan legalitas checklist ya, Anda bisa melihat bahwa Nagaya ini sangat berfokus kepada transparansi dan legalitas. Kenapa? Agar Anda merasa nyaman. Ya, agar Anda merasa nyaman memegang Nagaya Anda sebagai aset masa depan yang suatu saat bisa Anda wariskan kepada orang-orang yang Anda sayangi. Itulah visi dari Nagaya. Nah, sekarang mari kita lihat siapa orang-orang luar biasa di balik Nagaya ya yang menjalankan Nagaya Anda ini ya. Nah, ini adalah tim manajemen inti kita ya. CEO adalah Pak Yohanes Chandra. Beliau sudah berada di dunia teknologi, sudah berada di dunia blockchain, menambang Bitcoin sudah dari tahun 2011 ya. Beliau ini lulusan Jerman, beliaulah yang membuat sistem blockchain dari Nagaya beserta tim ya. Jadi beliau ini pakar dari IT. Nah, Anda kalau misalkan sudah beberapa kali ikut acara-acara dari Nagaya, Anda pasti sudah sering mendengar ya pesan-pesan dan visi dari Pak Yohanes Chandra. Ya. Anda juga boleh masuk ke YouTube ya untuk melihat beberapa pesan-pesan dari beliau mengenai Nagaya. Nah, beliaulah CEO asli orang Indonesia ya. Kemudian co-founder adalah Ibu Yuli Yolanda. Ya, Bu Yuli ini adalah seorang entrepreneur di beberapa negara, pebisnis ya, punya bisnis di berbagai negara. Beliau orang Indonesia tapi sudah warga negara Singapura. Ya, itulah kenapa kita bisa mendaftarkan perusahaan di Singapura, ya.
Chief Business Development Officer adalah Profesor Jung Hee Chul ya. Tadinya beliau memegang posisi CMO, per tahun 2022 berpindah posisi ya. Beliau ini adalah lecturer atau dosen ya, mantan orang pemerintahan juga di Korea Selatan. Dan Anda bisa melihat ya nanti kenapa kok kita bisa ada kantor di Korea Selatan, itu ada artinya ya. Nah, jadi fokus beliau sebagai CBDO adalah mencari vendor-vendor yang bisa bekerja sama dengan Nagaya untuk bisa dijadikan alat tukar. Ya. Chief Marketing Officer kita adalah Mr. Bruce Davis ya. Beliau berada di Amerika Serikat, tepatnya di Salt Lake City di Utah. Pengalaman beliau ini sangat luar biasa. Beliau sudah berkecimpung ya, sudah malang melintang di dunia bisnis. Beliau sudah menjadi eksekutif untuk sales untuk beberapa perusahaan-perusahaan besar. Jadi beliau pakar ya untuk sales dan marketing. Perusahaan banyak yang beliau angkat dari nol bisa jadi perusahaan jutaan dolar. Jadi beliau ini sangat pengalaman di dunia sales. Dan orangnya sangat humble ya, beliau senang berbagi ilmu dan senang membangun kultur agar semua orang merasa nyaman dan kekeluargaan di Nagaya ya. Jadi mulai tahun 2022 Mr. Bruce yang memegang jabatan Chief Marketing Officer. Chief Digital Media adalah saya. Saya yang memegang digital media dan training ya. Pengalaman saya adalah seorang trainer dan konsultan untuk beberapa perusahaan selama 5 tahun sebelum saya bergabung resmi di Nagaya Technologies ya. Karena saya sangat percaya dengan visinya, saya bilang ini bisa besar, makanya saya tinggalkan dan saya membantu ya di manajemen inti Nagaya. Koh Hui Hui adalah Chief Communication Officer ya. Pengalaman beliau berdomisili di Singapura. Pengalaman beliau adalah 17 tahun di Singapore Airlines, yaitu sebagai marketing director-nya. Jadi Anda bisa perhatikan ya, manajemen inti Nagaya ini datang dari berbagai background, berbagai latar belakang. Ada yang latar belakang IT, ada yang latar belakang bisnis, latar belakang sales dan eksekutif, latar belakang pemerintahan ya, untuk yang training latar belakang training. Ya, kemudian ada juga untuk masing-masing negara itu pasti ada yang incas ya. Contohnya untuk Indonesia ada Pak Yosua, untuk negara-negara lain juga nanti akan ada yang incas masing-masing. Ini adalah advisor kita, yaitu beliau adalah Bapak Nizam Ismail. Pengalaman beliau adalah beliau merupakan seorang mantan wakil direktur dari Monetary Authority of Singapore. Ya, berarti kalau bagi Anda yang bertanya, MAS itu seperti Bank Sentral dan OJK-nya Singapura jadi satu lah. Ya, sampai hari ini beliau masih aktif di dunia hukum, masih aktif di dunia perbankan ya, dan juga blockchain. Nah, jadi tim manajemen Nagaya berisi orang-orang yang kompeten di bidangnya. Ya, jadi kita semua mempunyai banyak latar belakang, banyak background, dan kami bersatu ya, menyatukan visi kita untuk bisa membangun Nagaya agar Nagaya ini bisa kokoh, bisa solid, dan bisa bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya pemegang Nagaya di luar sana. Nah, sekarang kalau misalkan kita nggak usah ngomong yang poin ke-7 ya, poin 1 sampai poin ke-6 saja. Menurut Anda Nagaya sudah berpotensi tidak menjadi $100? Ya. Dengan adanya poin 1 sampai poin 6, menurut Anda, apakah bisnis-bisnis vendor akan merasa lebih nyaman untuk menerima Nagaya sebagai alat tukar? Pasti. Ya, itulah kenapa kami agak kurang nyaman ya kalau mendengar ada perusahaan kripto yang ngomongnya tentang utilitas duluan atau penggunaan alat tukar duluan sebelum bisa membuktikan 6 poin tersebut ya. Nah, bagaimana dengan Nagaya? Apakah Nagaya bisa digunakan sebagai alat tukar? Mari kita lihat sama-sama ya. Nah, ini adalah ketika kita diundang ya, saya dan Pak Yohanes Chandra ini sempat kemarin diundang untuk berbagi tentang konsep Nagaya di sebuah acara Blockchain Summit ya di Dubai. Nah, Anda bisa lihat ya, ini adalah kita. Jadi kami sangat bersyukur ya, waktu itu berbicara kepada, kalau saya tidak salah, audiens dari 148 negara sudah mendengar tentang konsep dari Nagaya sebagai hybrid crypto asset ya. 2020 ini Anda bisa lihat ya, CEO Nagaya Pak Yohanes Chandra bersama dengan Chief Marketing Officer kita ya, bersama dengan pihak mall menandatangani MOU. Pada tahun 2023 mall ini operasional, Nagaya lah yang akan digunakan sebagai alat tukar. Ya, kami terkejut campur bahagia, campur bangga ya. Bayangkan, Nagaya ini masih dalam tahap ICO atau masih dalam tahap pre-sale. Kita belum masuk market.
ya, tetapi sudah ada yang mengapresiasi ya dan meminang Nagaya ini dan nanti akan digunakan sebagai alat tukar. Berarti mewujudkan visi awal kita ya, menjadi alat tukar yang lebih nyaman diterima secara global dan dipercaya ya secara global. Ya, kita akan lihat sama-sama ya sekarang ya. Ini adalah Mr. Park ya, Vice President dari Samsung Co Limited bersama dengan Profesor Jung, Chief Marketing Officer Nagaya, bersama juga dengan Yunjin Choi ya, Customer Support Manager dari Nagaya. Kenapa Nagaya yang dipilih? Mari kita lihat sama-sama. 안녕하세요. 나가야 테크놀로지 서비스 담당자 최은진입니다. 오늘은 피포 라라스케어 최고 경영자를 모셨습니다. 간단하게 자기소개 부탁드립니다. 안녕하세요. 나가야 회원 여러분. 저희 회사는 한국에 있는 세종시에 한국의 새로운 행정수도를 만들고 있는 도시에서 쇼핑몰을 건축하고 있는 세성이라는 회사의 부사장으로 있는 박병이라고 합니다. 만나서 굉장히 반갑습니다. 네, 가상화폐를 쇼핑몰 내 결제수단으로 채택하신 이유가 있을까요? 저희 회사에서는 개인적으로도 그렇고 저희 회사 방침도 앞으로 전 세계의 흐름은 가상화폐 쪽 또는 전자화폐 쪽으로 흘러갈 거라고 저희는 확신하고 있습니다. 그래서 그 중에 가장 안정적인 코인들을 저희도 찾고 있고 또 추가로도 계속 검토를 하고 있지만 그 중에 나가야 코인 같은 경우에는 니켈 광산이라는 자산을 담보로 해서 발행하는 코인이다 보니까 그리고 다들 아시겠지만 니켈이라는 광석 자체가 앞으로 4차 산업 혁명 시기에 핵심 금속이다 보니까 광물이다 보니까 저희는 그걸 기반으로 한 나가야 코인을 굉장히 매력적으로 보고 있습니다. 물론 저희가 극복해야 될 또 부분도 있습니다. 전 세계 각국의 국가들이 전자화폐에 대해서 다들 검토하고 있고 또 두려워하는 면도 있다 보니까 법적인 선행이 따라야겠지만 우리는 한국에서 법으로 허용하는 범위 내에서는 나가야 코인을 적극적으로 도입해서 저희 쇼핑몰이 가능하면 가장 성공적으로 활용할 수 있는 모범적인 사례가 되게 하려고 저희는 돌입하게 됐습니다. 나가야와 세성이 함께할 향후 계획에 대해서 말씀해 주실 수 있을까요? 네, 이거는 이제 제가 꿈꿔보는 얘기인데요. 저희 나가야 코인이 앞으로 저희 라라스퀘어에서만이라도 기존에 쓰시던 화폐 이상의 편리함과 그리고 기존에 쓰시던 어떤 지불 수단보다도 편리하게 사용하실 수 있게끔 저희가 추구하는 목표를 갖고 있습니다. 물론 아까도 말씀드렸던 법이 허용하는 범위를 따라가야 되겠지만 저희는 최대한 사용자 입장에서 그리고 나가야 코인의 회원 입장에서 어떻게 하면 편리하게 쇼핑을 하실 수 있고 편리하게 생활하실 수 있는 일을 모두 다 도입해보고 하는 목표를 갖고 있습니다. 그래서 앞으로는 저희 쇼핑몰에서 환전도 하실 수 있고 또 거기에서 가장 편하게 사용하실 수 있는 방법을 나가야 코인 본사하고도 꾸준히 그리고 계속 끊임없이 노력을 하고 연구를 해갈 계획입니다. Apakah Anda sudah mendengar bahwa Korea Selatan sedang melakukan proses pemindahan pusat pemerintahan mereka dari kota Seoul ya ke Sejong City. Sejong City ini dipersiapkan untuk menjadi pusat pemerintahan baru Korea Selatan dan Sejong City ini juga sedang dipersiapkan untuk menjadi sebuah self-governing city atau smart city atau kota pintar. Nah, yang luar biasa adalah di Sejong City ini, pemerintah Korea Selatan bersama dengan developer mall yang bernama Samsung Co Limited sedang membangun sebuah mall. Mall ini bernama P4 Lala Square. Nah, kita akan lihat sama-sama mallnya terlihat seperti apa ya. Mall ini akan dipersiapkan juga untuk menjadi sebuah smart mall atau mall pintar, yang berarti akan ada banyak integrasinya dengan teknologi. Mall ini akan menjadi mall cryptocurrency pertama di dunia. Apa itu cryptocurrency? Mata uang digital. Yang berarti
semua pembayaran yang berlaku di dalam mall ini, kalau misalkan Anda datang sana, Anda mau belanja, atau mau beli kebutuhan sehari-hari, ya, atau anaknya mau main, Anda tidak bisa bayar pakai uang cash, Anda tidak bisa bayar pakai kartu kredit, Anda hanya bisa bayar menggunakan mata uang digital atau cryptocurrency. 오늘보다 내일이 더욱 빛나야 할 당신. 눈이 아닌 마음의 세계를 공간 철학을 담은 복합 컨처랜드 라라 스퀘어. 행복과 성공이라는 단어가 눈부신 피날레가 되어 당신 삶에 머무를 것입니다. 당신이 뛰고 남긴 발자국이 성공 키워드가 됩니다. 라라 스퀘어가 말하는 최고의 Anda pasti tahu ya, di luar sana itu ada sangat banyak perusahaan-perusahaan ya dan platform yang menawarkan mata uang digital atau cryptocurrency. Dari sekian banyak mata uang digital yang ada di luar sana, pemerintah Korea Selatan bersama dengan developer mall Sesungpo Limited pada awal tahun 2020 membuat sebuah keputusan bahwa nanti ketika mall ini operasional di tahun 2023, hanya akan ada satu mata uang digital yang akan digunakan. Dan yang mereka pilih adalah sebuah aset digital yang di backup emas, yang namanya adalah Nagaya. Pertanyaan saya kepada Anda adalah, kalau misalkan Anda bisa memiliki sebuah aset digital yang akan dijadikan sebagai satu-satunya alat pembayaran di sebuah mall, dan Anda bisa beli sekarang, Anda ingin miliki tidak? Ingin miliki. Berapa banyak koin Nagaya yang ingin Anda miliki? Jadi Anda bisa mendengar langsung bahwa Nagaya lah yang dipilih karena stabilitasnya dan karena ada kolateralnya, backupnya, yang merupakan emas dan proyek-proyek dari Nagaya. Nah, Anda sudah bisa melihat ya, berarti di Nagaya semua 7 poin terchecklist. Ya, visi dan misi yang jelas, ada underlying asetnya, proyek yang jelas dan memberikan manfaat, transparan, legalitas jelas, tim manajemen yang kompeten, dan sudah diterima sebagai alat tukar. Nah, hari ini Anda menemukan Nagaya di harga 2,62. Ya, Nagaya ini mengikuti yang namanya adalah tahap progressive ICO. Ya, yang berarti harga tidak naik berdasarkan penjualan ya, karena Nagaya ini masih belum masuk market. Harapan kami adalah tahun 2022 ini kita akan masuk market. Nah, jadi sebelum kita masuk market, benefit sudah dibagikan secara rutin ya dari bulan Januari 2021 hingga sekarang ya. Berarti per video ini dibuat, Anda silahkan periksa di dashboard Anda, semua datanya ada ya. Nah, kenaikan harga berdasarkan benefit yang diberikan sesuai dengan acuan dari aktuaria Singapura. Ya, berarti kalau misalkan Anda beli di tahun 2018, pertama kali perusahaan diluncurkan, harga adalah $1. Ya, kemudian harga naik menjadi 1,1, 1,25, 1,36, 1,48, 1,61, 1,75, 1,9, 2,06, 2,22, 2,35 dan sekarang ada di 2,62. Ya, berarti kalau misalkan Anda beli dari awal, uang Anda sudah hampir bernilai 3 kali lipat. Ya, sudah 2,5 kali lipat. Inilah definisi dari aset. Sesuatu yang Anda beli, nilainya naik. Dari kenaikan tersebut, Anda bisa gunakan untuk membeli lebih banyak aset. Ya, dan Anda bayangkan, ini bahkan sebelum kita masuk di market. Rencana kita masuk market ini adalah ketika sudah mencapai penjualan 11.250.000. Berarti akan lebih banyak orang di luar sana yang akan lebih mengenal Nagaya. Percayalah kalau saya bilang Anda mengenal Nagaya di tahap awal. Ya, belum lagi ketika nanti tahun 2023 P4 Lala Square akan mulai beroperasi. Ya, pada saat itu wah, kita sudah nggak tahu ya harga Nagaya sudah berapa. Nah, terus kemudian ini belum sempat saya bagikan ya, tapi mungkin akan saya bagikan di lain kesempatan.
tahun 2024 rencananya kami akan menjalankan peer-to-peer loan menggunakan Nagaya sebagai jaminan atau kolateral ya. Jadi seluruh dunia nanti bisa saling pinjam meminjam dengan menggunakan Nagaya sebagai jaminan. Nah, nanti ini akan saya bagikan konsepnya di lain waktu ya. Tapi sudah direncanakan untuk tahun 2024. Target dari aktuaria Singapura adalah harga bisa mencapai $100, tapi apakah kita akan berhenti di sana? Tidak. Akan ada lebih banyak proyek-proyek yang akan dijalankan, akan ada lebih banyak inovasi-inovasi yang akan dijalankan, akan ada lebih banyak penggunaan-penggunaan dari Nagaya di seluruh dunia. Tapi Anda ingat, supply Nagaya hanya ada 50 juta. Dan Anda menemukannya di harga 2,62. Jadi di harga berapa Anda mau beli Nagaya? Silahkan Anda tentukan